Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Tamariska Natalina. Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat virtual table yang ada di Dataverse dengan sumbernya SharePoint List. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi di video ini kita akan bahas salah satu fitur yang menarik dari Power Platform, yaitu virtual table di Dataverse dari SharePoint List. Nah, biasanya kalau kita punya data dari SharePoint List dan ingin menggunakannya di Power Apps atau Dataverse, kita biasanya pikiran untuk melakukan import data dulu dari SharePoint List ke Dataverse. Tapi dengan adanya fitur virtual table ini, konsepnya sedikit berbeda. Jadi datanya itu tetap berada di SharePoint List, tapi bisa ditampilkan dan juga digunakan dari Dataverse. Seolah-olah data tersebut adalah data dari Dataverse. Jadi di video ini kita akan bahas apa itu virtual table, kapan sebaiknya virtual table digunakan, apa saja yang perlu kita persiapkan, dan juga bagaimana cara membuat virtual table dari SharePoint List. Jadi sebelum kita lanjut ke demonya, kita pahami dulu konsep dari virtual table ini. Jadi virtual table adalah table di Dataverse yang merepresentasikan data dari sumber eksternal. Artinya datanya itu tidak benar-benar disimpan di Dataverse, tapi Dataverse hanya menampilkan data dari sumber aslinya. Dalam contoh kita ini, sumber aslinya itu adalah SharePoint List. Jadi kurang lebih alurnya adalah SharePoint List sebagai sumber data utama, lalu Dataverse membuat table virtual yang membaca data dari SharePoint List. Jadi kalau teman-teman ingin membuat aplikasi berbasis Dataverse, tapi datanya masih dikelola di SharePoint List, virtual table bisa menjadi solusi yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya kira-kira kapan nih virtual table cocok digunakan? Jadi, virtual table cocok digunakan untuk jika data sudah ada dan masih ingin dikelola di SharePoint List. Lalu jika kita tidak ingin menduplikasi data ke Dataverse. Selanjutnya, ketika kita ingin data SharePoint bisa dibaca dari Dataverse dan juga jika kita ingin menggunakan data tersebut di model driven app atau komponen lain yang berbasis Dataverse. Nah, sebelum kita membuat virtual table ada beberapa persiapan yang perlu teman-teman siapkan. Jadi yang pertama, pastikan teman-teman punya environment Power Platform yang sudah memiliki Dataverse. Lalu yang kedua, pastikan akun yang digunakan punya akses ke SharePoint site yang berisi SharePoint List yang akan digunakan untuk membuat virtual table di Dataverse. Dan yang ketiga, pastikan punya permission yang sesuai di Power Apps ataupun Dataverse untuk membuat table. Nah, yang keempat itu pastikan SharePoint List yang digunakan itu strukturnya sudah cukup rapi. Misalkan ada kolom title, status, tanggal, mau dan sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita akan langsung demo cara pembuatan virtual table-nya. Yang pertama kita masuk ke Power Apps Maker portal, make.powerapps.com. Selanjutnya kita pilih environment yang bisa digunakan Dataverse-nya. Setelah itu kita ke bagian tables, sebelah kiri kita ke bagian tables, lalu di bagian kiri atas ada new table. Ada beberapa pilihan, create new tables, table, advanced properties, dan juga create a virtual table. Jadi kita pilih yang ini. Sebelum membuat virtual table-nya ada beberapa yang harus dipersiapkan. Pertama itu adalah connection-nya. Di sini kita pakai SharePoint. Kita bisa pilih connection-nya itu SharePoint. Kalau misalkan belum ada, teman-teman bisa klik yang new connection. Selanjutnya kita pilih next. Nah, di sini kita bisa pilih SharePoint site mana yang SharePoint list-nya akan kita gunakan. Di sini saya pilih yang developer Power Platform. Lalu kita next. Selanjutnya kita pilih list apa yang akan digunakan. Sini saya pilih dokumen review. Nah, ini tetap bisa disentang saja configure table and column names that will be used in Dataverse. Lalu klik next. Nah, selanjutnya teman-teman bisa buat nama table-nya bisa sesuai dengan yang sudah ada atau bisa diubah. Lalu ini adalah nama kolom-kolom yang diambil dari SharePoint List. Jadi ini sesuai dengan yang ada di SharePoint List sumbernya.
teman-teman bisa ubah juga untuk display name-nya ataupun untuk skema name-nya. Ini saya pakai yang sudah ada saja. Selanjutnya kita ke bagian review and finish. Nah, jadi di sini kita bisa lihat external data source-nya itu SharePoint, lalu untuk coverage-nya itu display name-nya bisa dilihat di sini, dan juga skemanya dan juga untuk, jumlah kolom yang digunakan. Lalu kita bisa klik finish. Oke, ini untuk dokumen reviewnya, tabelnya sudah berhasil dibuat. Jadi kalau misalkan kita mau lihat kolom-kolomnya bisa ke bagian kolom. Nah, di sini kita bisa lihat device name-nya, detail jenis perjanjian, entitas, expired dokumen, ini sama kalau misalkan kita lihat di bagian SharePoint list-nya, ini ada title, ada jenis perjanjian, dan sebagainya. Nah, jadi ini sudah berhasil kita buat virtual table-nya. Semisalkan nanti teman-teman ada penambahan data atau perubahan data di SharePoint list, maka yang di bagian virtual table ini juga akan otomatis berubah. Sekian penjelasan saya tentang bagaimana cara membuat virtual table di Dataverse dari SharePoint list. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu agar tidak ketinggalan update tentang SharePoint. Terima kasih.